are you an overthinker? Apakah Marion Jola seorang overthinker? Aku termasuk yang cukup overthinking berat. Bintangnya apa, Bu? Gemini. Gemini, ya. Kadang kalau misalnya kita cewek, pas di awal-awal tuh yang aku alamin aku di underestimate. Kayak misalnya aku harus diajarin, aku harus maksudnya taste aku kurang dihargain. Kadang kayak aku lebih banyak dipersiapin. Hai listeners, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa di mana hari ini bersama saya Jill Fandis kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sudah hadir. Hai. Tentunya sudah pada familiar, sudah pada kenal, di mana sebenarnya hampir 1 tahun setelah single kolaborasinya bersama Danila dan juga Ramen Girl yang judulnya Don't Touch Me. Ya, Don't Touch Me. Akhirnya seorang Marion Jola kembali mengeluarkan karya terbaru berjudul Overthinking dan itu sudah dirilis dari tanggal 11 Februari 2022 kemarin. Dan sebenarnya Overthinking itu pasti ada sesuatu yang spesial. Gimana kalau sekarang listeners langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Marion Jola. Apa kabar? Iya, terima kasih buat sambutan yang buat sambutannya. Ya. Memang di sini seru sekali. Seru dari tadi. Iya, seru dari tadi ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, sekali lagi senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Marion di sini dan congratulations, selamat buat single kamu Overthinking yang aku sudah dengar dan itu catchy banget, catchy. Thank you. Iya kan ya. Dan itu dari abis itu jadi aku udah lihat video klipnya juga memang langsung nempel semuanya lah ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang video klip mungkin ntar dulu. Nah, kan kalau misalnya kita mau ngomong tentang overthinking, sebelum lagu ini dirilis, are you an overthinker? Apakah Marion Jola seorang overthinker? Aku termasuk yang cukup overthinking berat. Bintangnya apa, Bu? Gemini, ya. Kayak kiri kanan ya. Iya kan, jadi kayak hidup balance-nya tuh 50-50. Oh, oke. Tergantung aku lagi mau mana. Oke. Enggak overthinking apa overthinking. Nah, tapi gitu. biasanya neracanya kemana? Enggak sih. Karena kan kadang tuh enggak ketahuan kan overthinking overthinking. Sorry banget nih. Pintar menutupi. Kan game ini pintar menutupi. Ada banyak banget gitu kan ya. Tapi ternyata enggak. Aku enggak mau kasih lihat orang-orang kalau aku sebenarnya lagi overthinking. Iya. Nah, biasanya yang menjadi hal yang pikirkan secara berlebih itu apa sih? Terlalu banyak sih. Aku macam-macam. Apa aja aku overthinkingin. Kalau misalnya aku nggak dapet jawaban atau solusi. Gitu. Oh, aku pikir kalau misalnya aku nggak dapet job, itu kita semua overthinking. Itu bukan overthinking, itu lebih kesedih ya. Itu lebih kesedih ya. Iya juga sih sebenarnya. Oke, kalau tidak mendapat jawaban atau kalau tidak mendapat sesuatu yang memang kamu sedang inginkan. Tapi tahukah listeners kalau ternyata seorang Marion Jola ini sangat-sangat produktif karena kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan ini kita urutin nih ya. Kan single pertamanya itu 2018. Ya. Ya kan? Kemudian dari tahun 2018 sampai 2022 ini kamu selalu mengeluarkan karya. Jadi 2018 itu ada Jangan, 2019 ada Rayu, ya, 2020 ada Aduh, 2021 ada Don't Touch Me, 2022 ada Overthinking. Dan teman-teman yang lain Dan teman-temannya yang lain. Berarti kamu kan konstan ya, kamu stabil terus mengeluarkan karya. Apakah memang itu sudah dipikirkan, emang sudah oke, kayaknya aku tuh kayaknya seorang Lala maunya setiap tahun ada satu atau terjadi begitu saja? Kalau dari business strateginya kan aku punya label kan. Iya sih. Jadi memang sudah strategi juga sih. Aku nggak bisa bohong. Emang harus ada beberapa hal yang tetap dirilis biar mempertahankan gravitasi yang begini-begini nih. Neng grafik kali Neng. Kalau gravitasi kan nanti kita kan gravitasi kan. Jadi gini kayak apa ya? Pokoknya, maunya tuh kayak gravitasi, kayak harus duduk di tempatnya. Kalau grafik kan kita boleh naik turun. Kita naik terus aja. Mereka maunya gitu, tapi kan aku nggak sanggup juga. Iya sih benar. Tapi berarti memang ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan, ini sesuatu yang sudah distrategikan. Tapi kalau aku sih kebanyakan kerja karena aku mau.
Nah, emang aku mau rilis itu dari dia. hati. Berarti kan sebenarnya ada kesinambungan antara recording company dan juga dari artisnya sendiri kan? Iya. Makanya kita butuh recording company. Itu dia, betul sekali. Oke, sekarang ini kita flashback sedikit. Kalau misalnya kita mau tarik mundur nih ya ceritanya kan, Lala itu lahirnya di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Ya kan? Datanya bener banget. Datanya bener banget itu ya di belakang itu ya yang menulis data. Oke banget ya. Mungkin bisa menjelaskan seorang Lala kecil tuh seperti apa sih anaknya? Gak tahu malu. Lebih ke minta perhatian orang. Oke, MPO ya kalau generasi aku sebutnya. Kalau zaman sekarang apa sih? Papaku panggilnya MPO. Aku dinamain MPO sama papa. Sama papa. Om. Sorry. Baru aku bilang salah ya. It's okay. Kamu dibilang caper. Rata-rata anak-anak gitu sih, memang mencari perhatian. Tapi yang ini nggak benar capernya. Contohnya? Aku selalu kasih cerita ini, aku ke nikahan misalnya, tapi bukan keluarga nih. Ini cuma undangan oma opa, tapi aku sama papa mama juga datang. Datang ke nikahannya, jangan pernah lepas aku dari genggaman tangan mama. Kalau aku lepas, tahu aku sampai mana? Sampai ke pelaminan. Luar biasa. Duduk di tengah-tengah. di tengah pula ya. Kan karena pengantinnya agak bete kan disuruh sana, nanti aku pikir paling pojok di depan panggung. Di situ, duduk di situ jadi harus kelihatan sama semua orang. Biasa. Untuk di antara mempelai pria atau wanita nggak ada yang tiba-tiba ini si anak hilang, aku punya anak sebelumnya, bubar. Tapi berarti memang Lala kecil itu sudah suka perhatian. Sudah suka perhatian. Minta perhatian. Dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini kan ya. Kalau misal ini pertanyaan terakhir sebelum kita break, bagaimana menurut Lala kalau pergerakan wanita atau teman-teman yang berasal dari timur terhadap dunia entertainment yang ada sekarang, nyemplung di dunia musik, bikin album yang baru, adakah tantangan-tantangan tersendiri buat aku, buat Lala, atau karena kan gini, kamu kan kamu asalnya dari teman-teman dari timur gitu most kan, of the women gitu. Kesulitannya sih sebenarnya ngalahin kultur environmentnya. Maksudnya? Kadang kalau misalnya kita cewek, pas di awal-awal tuh yang aku alamin aku di underestimate. Kayak misalnya aku harus diajarin, maksudnya taste aku kurang dihargain. Kadang kayak aku lebih banyak dipersiapin. Maksudnya kayak sebenarnya aku diajak komunikasi juga, ada beberapa yang ngajakin aku komunikasi, tapi kadang ada beberapa yang kayak menurut mereka kamu harus dibentuk kayak gini, terus orang-orang tuh sukanya kayak gini, just do that only, muter-muter di situ, jangan berubah. Padahal aku sebagai perempuan pengen explore. Betul. Biasanya di awal-awal gitu, kayak kita dianggap bengong, nggak tahu apa-apa. Kamu ikutin mold aja, kamu ikutin bentuk yang udah ada. Kita ibarat kata tahu lebih banyak, kamu tinggal nurut aja ceritanya. Kalau misalnya aku pengen bersuara ngomong ya kamu kan cewek, biasanya orang sukanya kayak gini. Oke, kamu kan cewek biasanya, tapi itu adalah salah satu dari sekian banyak tantangan Marion Jola untuk bisa masuk dan terus eksis di dunia entertainment. Tentang overthinking itu sendiri, ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang kalau boleh dibilang ini adalah anaknya kamu nih ya, karena ini kan lagu yang kamu buat sendiri. Nah itu dia lagu yang dibuat oleh Lala sendiri, Overthinking. Kalau aku denger it's catchy, liriknya juga it's catchy, tapi sebenarnya inspirasinya dari mana? Apa karena lagi kangen jadi inget kamu? Enggak, itu inspirasinya dari temen aku, punya temen yang pacaran sama pilot, terus dia overthinking karena pacarnya pilot, sering bepergian, terus dia cerita, aku tulis deh ceritanya. Jadi aku lagi bikin lagu emang. Jadi lagi bikin lagu di rumah. Lagi bikin lagu, ada teman-teman aku lagi conference call sama temennya. Jadi aku tiba-tiba nimbrung, aku bilang I need a story. Tell me a story, anything. Aku mau tulis itu jadi lagu. Jadi langsung dari situ sambil cerita, aku sambil bikin lirik Overthinking. Yang katanya 1 hari selesai. Ya. Pilot mana? Siapa tahu kan? Itu pertanyaan unik dari tadi. Nggak ada. Kenapa? Siapa tahu kan kita kenal. Dari tadi nggak ada. Siapa tahu nanti ya pilot tersebut
bisa memainkan lagu tersebut pada lagi texting, pada lagi gitu kan, ini lagu saya yang terinspirasi gitu. Enggak ya, oke, nggak dijawab ya, iyalah ya. Oke, baiklah, berarti kamu bisa mengambil inspirasi atau cerita orang yang kayaknya relatable lah ya. Apapun itu deh, kebetulan yang pada saat kamu dengarkan lagi ngomongin soal overthinking karena tersebut. Dia ceritanya langsung kayak aku tuh suka overthinking, mikirin pacar aku yang langsung aku overthinking. Oke, kita mulai dari judul overthinking, udah abis itu sih. Lanjut. Kalau dia pacaran sama pramugari, over baggage. Aduh panjang. Panjang, orang extra baggage sih, salah deh. Baiklah. Dengar-dengar juga selama 2 tahun terakhir ini memang seorang Lala itu sudah mulai belajar untuk bikin lagu sendiri ya? Iya, benar. Oke, how is it going sampai saat ini? How is it going? Ya baru 2 really. Satunya Don't Touch Me, satunya lagi Overthinking. Oke. Dan it's going pretty well. Maksudnya aku belajar, aku berkembang selama 2 tahun ini. Yang paling susah apa sih dalam proses belajar menulis lagu sendiri? Meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa? Aku nggak pede sama hasil tulisanku karena I don't feel like I can write a song. Sebelumnya aku merasa nggak kayak gitu. Terus pengalamanku di lagu pertama, aku pernah minta masukan dari orang yang emang sering buat lagu. Aku nanya, terus waktu itu aku dikoreksi I got like so many correction gitu, dan kayak I think you're not ready kayak gitu kan. Tapi itu udah berapa lama belajar tuh? Itu baru lagu kedua. Lagu kedua, jadi lagu pertama kamu tulis sendiri, abis itu begitu lagu kedua nyampe itu berarti oret-oretan warna merahnya tuh banyak. Ya, jadi kayak aku baru bikin lagu yang kedua, aku kasih dengar dan aku masih dapat many correction. Jadi aku kayak waktu itu aku ngerasa, oke, gue nggak bisa, makin ngerasa nggak bisa. Sebelum mulai udah ngerasa nggak bisa, dikasih input kayak gitu makin ngerasa nggak bisa. Jadi every time I write kayak nulis lirik tuh, hapus lagi deh, kurang pede, kayaknya kurang oke. Karena aku ingat koreksi kayak harusnya tuh gini. Gara-gara itu aku jadi nggak pede sampai nulis terus aku punya support system, aku kirimin ke support system aku gitu kayak what do you think? Kata-kata mereka oke, then I try to just listen to them. Itu dia, jadi setidaknya dilempar ke filter pertama, ke ring satunya, karena biasanya kan mereka adalah orang-orang yang kalau ngasih opini tuh benar-benar jujur dan brutal, kurang ini atau lebih ini, dan dari jadi overthinking itu dibuat dalam liriknya dibuat 1 hari. Setelah itu langkah selanjutnya Lala kemana? Paling kita kasih ke label. Oh langsung nih. Jadi kamu dalam bentuk notasi nada dan lirik atau gimana? Iya udah demo. Oh udah demo. Jadi karena emang overthinkingnya tuh jadinya tuh musiknya dulu. Jadi produsernya Denny Salakoa udah bikin musik. Aku waktu itu dengerin kayak this is interesting. Terus dia bikin notasinya. Aku juga nambahin dikit notasi, terus kita bikin liriknya. Aku bikin liriknya gitu. Jadi dia langsung hari itu liriknya jadi dalam waktu 15 minutes. Dengerin cerita itu, lirik jadi, langsung kita rekam, demo, nyempurnain musiknya dikit. Besokannya aku langsung kirim. Karena itu aku lagi bulan-bulan itu aku lagi marak-maraknya masukin lagu terus. Oke. Berarti apakah kamu memang punya ibarat kuota gitu loh, mesti masukin berapa lagu gitu atau enggak sih? Emang aku mau aja kalau emang lagi ada aku bisa kirim, aku kirim karena aku beneran pengen punya lagu yang rilis tuh lagu yang aku tulis sendiri. Iya gitu. Itu jadi kamu pengen sendiri dan juga mungkin belajar disiplin untuk terus berkarya. Producing, Kalau untuk musisi-musisi yang terlibat di dalamnya siapa aja? Cuma aku dan Denny Salakoa. Udah. Iya. Tapi hasilnya walaupun kesannya tuh cuman berdua, tapi memang kamu udah bener-bener ngerti satu sama lain ya. Iya. Jadi untungnya kita berdua tuh cocok banget, seleranya sama. Oke. Jadi kayaknya emang kita jadi teman menulis lagu. Yes. Dan satu pertanyaan terakhir, mungkin kalau dari lirik ini adalah cerita dari teman seorang Marion Jola. Tapi kalau dari keseluruhan lagu ini sendiri, dan ini kan lagu yang kamu tulis ya, jadi boleh dibilang seperti yang aku bilang tadi, anaknya kamu nih dari hati juga. Yes, betul, dari hati juga. Apakah sudah mewakili perasaan, maksud aduh ini lagu aku gitu loh. Iya kok, iya mewakili banget. Karena emang aku pengen nulis lagu sendiri biar identitasku sebagai seorang musisi akhirnya terlihat dengan jelas buat para pendengar aku kan. Terus aku bikin overthinkingnya aku banget, walaupun ceritanya dari cerita temen, tapi pernyataan caranya aku menginterpretasikan overthinking dengan
musik itu, dengan mood itu aku banget. Itu aku banget. Personally aku kalau overthinking aku kayak gitu. Coba deh semua listeners udah pada lihat video klipnya atau belum? Mungkin udah pada lihat duluan sih ya, karena video klipnya itu juga sesuatu yang ceria, sesuatu yang bubbly, sesuatu yang sedikit berbeda karena Lala di situ adalah seorang mermaid. Awalnya adalah mermaid, di mana Overthinking music video itu sudah dirilis dari tanggal 11 Februari kemarin, dan silahkan langsung bisa dilihat di channelnya Marion Jola. Dan mermaid, Overthinking mermaid, itu idenya dari konsep director aku. Jadi aku di timku ada konsep director, dia juga sahabat aku, dia juga salah satu orang yang ada pas pembuatan Overthinking. My Happy Pill juga, teman lama. Terus dia bikin konsep buat Overthinking. Dari lagunya udah kelar di rekaman, dia langsung tiba-tiba punya idea mermaid. Terus dia cerita ke aku pengen mermaid. Aku bilang Oke, it's interesting karena dia selalu pikir buat Marion Jola harus out of the box gitu. Jadi aku kayak oke. Terus aku pikir kayak bener sih kalau mermaid kita pasti ingat Ariel. Ariel jatuh cinta sama Prince yang di daratan. Well, dia overthinking banget pasti karena nggak bisa ketemu. Beda tempat tinggal. Itu dia. Ini kan orang kan biasanya LDR ya Jakarta Bandung atau manalah ya. Atau kayak Aussie, Indo gitu. Apa namanya? Australia sama Indonesia. Yang ini darat sama laut. Ya kan? Gak bisa. Kalau pergi lama-lama ke darat gak bisa bernapas dia. Jadi itu adalah ide awalnya. Iya, jadi kayak overthinking banget pasti. Dan juga kan maksudnya visually aku bakal happy banget, kayak aku bakal kelihatan cantik jadi mermaid. Kelihatan cantik di situ. Terima kasih. Kamu kelihatan cantik karena kan awalnya mermaid. Terus ceritanya mereka di daratan nih, tapi nanti kemudian ada di beberapa bagian. Itu karena fantasinya sebenarnya. Itu yang diinginkan oleh si mermaidnya. Yang sampai ke Interstellar, yang di bintang. Padahal at the end still nggak bisa bersama. Di kreditnya kelihatan cowok itu tetap di dermaga. Itu mermaidnya tetap terpisah. Udah gitu, dijelasin nih. Sudah dijelaskan, tapi ya tentunya lebih baik disaksikan biar kelihatan dermaga mana. Enggak sih ya. Enggak, yang pasti bukan Ancol, yang pasti bukan di Priuk. Pokoknya ada di laut ya. Bukan di dermaga. Bukan di Jakut. Bukan. Oke. Make up. Karena di Dress Mermaid itu kamu head to toe loh, itu maksudnya sampai ke pearls, everything is pearl. Itu Itu dipikirin, tapi fun fact dadakan. Jadi walaupun bikin music videonya ini kita postpone banget, tapi tim glamnya itu benar-benar susah banget, pokoknya ribet. I don't know why, terlalu panjang kalau diceritain. Intinya glam team tuh baru 3 hari, 4 days before shooting baru ketemu semua, dapat. Dan juga dalam hari itu dia tuh bener-bener baru jahit ekor mermaid itu baru selesai kayak subuhnya. Wow. Terus kita besoknya langsung syuting gitu. Oke, tapi hasilnya oke kok gitu kan ya. Team effort ya. Iya, itu pokoknya tiba-tiba banget semuanya. Tiba-tiba banget. Pokoknya dilihat aja listeners. Dan kalau misalnya, jadi seorang Lala ini sempat mengeluarkan teaser dari music videonya, langsung itu kan langsung pada heboh. Netizen itu heboh banget. Kenapa? Kita sih sebenarnya dari tadi udah ngasih tahu isi video klipnya ya. Iya kan ya, music videonya udah jelas gitu. Oke, karena ada kehadiran seseorang yang wow, netizen langsung bikin heboh, ribut ya. Namanya Fadly. Akhirnya bisa pakai salah satu kita di sini namanya Fadly, tapi bukan ya. Fadly, rambutnya mirip sih. Nah, mirip ya kalau secara rambut. Tapi yang membuat gempar netizen dan komentar heboh itu gimana caranya atau gimana akhirnya Fadly bisa menjadi model untuk music video kamu? Oke, jadi informasi aku tidak chasing for clouds, tapi aku hoki. Aku selalu ngomong, kalau aku udah ngomong berulang-ulang, aku hokiku 2022 habis dimilih model music video Overthinking. Karena aku udah milih. Kasian amat. Baru awal-awal tahun. Karena menurut aku hoki banget. I mean, kan mereka hottest topic banget kan sekarang. They're everywhere. Dan aku ini milih si Fadly ini dari bulan Agustus. Jadi emang dari kelar-kelar itu, terus kita udah ngomongin music video, aku udah milih dari lama. Terus kan setelah bulan itu dia viral.
gitu. Jadi aku milihnya tuh bener-bener basically karena kita lagi nyari Prince. Menurut aku itu paling Prince. Aku ingat banget tuh kita ngeliatin dari beberapa agency kan, udah liatin foto, aku kayak no sampai liatin Fadly. Waktu itu gimana dia nggak cocok sama Prince? Foto yang ditunjukin dia lagi naik kuda gitu. Gue bilang Prince langsung. Gue mendadak pengen nanya kudanya, cuma jangan deh kalau gitu kan. Gak maksudnya kudanya warna apa, tapi cocok amat ya. Iya, akhirnya aku milih itu. Apa tuh namanya, gak heran kamu bilang looknya sih cocok banget. Laku juga habis, ternyata bukan look doang dia cocok, ternyata dia juga harus topik. Itu dia, jadi kayak semua kayak jatuh pada tempat yang sama ya. Iya, thankfully. Itu dia. Proses syutingnya sendiri lama gak sih? 1 hari. 1 hari selesai? Wow. Then it's torturing. Very torturing. Gini deh. Kru call jam? Kru call jam 5 ya, apa jam 4 ya, lupa. 5 deh kayaknya. Aku datangnya boleh telat-telat dikit. 5. Jam 5. Terakhir ada yang teriak, cut! It's a wrap! Nangis. Jam berapa? Itu jam, gue jawabnya nangis ya, bukan jam berapa. Gila, berarti ternyata ini banget kayaknya emosional. Gue lupa jam 3 jam I forgot. I really forgot. I don't even see. Udah aku nggak lihat jam. Iya sih, kalau begitu it's a wrap kamu nangis ya. Itu berarti emotional ya. Bukan emotional, kesakitan. Karena ekor. Kenapa? Ekornya tuh ekor professional diver mermaid di aquascape gitu. Jadi dia sempit banget. Aku cuma bisa pakai itu sekali, nggak bisa bongkar pasang, nggak bisa. 4 jam sampai 5 jam itu kalau aku nggak salah aku nggak bisa buka kaki kayak gini. I cannot go to the toilet. Aku nggak bisa buka kakiku begini terus kaki-kakinya itu kan harus pakai sepatu diver itu kan, itu pada ketat banget karena buat berenang kan. Kenapa gue langsung begini kakinya? Nggak boleh slip kan. Nah itu si kakinya harus diikat banget sama sepatunya, jadi kayak sakit banget, aku sampai melepuh, sampai luka, masih ada bekasnya nih kalau mau aku tunjukin. Melepuh, luka, keram. Aku ingat banget aku duduk agak gini, aku keram yang kayak uratnya ketarik gitu pas syuting. Terlalu banyak tears. Maksudnya aku kesakitan, lebih ke kesakitan, and I cannot go to the toilet. I'm in pain, truly pain. Dan aku gak bisa jalan, aku harus digendong, harus digeret gitu. Duduk gak bisa tegak, kayak hari bisa setengah gini. Kalau gak tidur sekalian, and it hurts. Dan aku pakai baju yang payet-payet. Payet-payet tuh bikin luka, Kak. You know, right? Payet, Kak. Ya ampun. Kaki udah gak bisa kemana-mana, sengklek dari atas sampai bawah. Akhirnya pas mereka bilang, sebenarnya aku udah pengen nangis, sampai kayak stylist aku tuh udah nangis pas pasangin. Jadi aku minta bilang kalau emang ada waktu aku pengen buka sepatunya sebentar. Buat ngerendam kaki di es gitu. Jadi dibuka bentar, pas mau dipasang lagi nangis yang mau masangin sepatunya gara-gara dia bilang dia bisa ngerasain sakitnya. Penuh empati ya sis kayaknya. Ya ampun. Terus aku kayak udah mau kayak direkturnya kayak udah bilang apa mau kita stop aja. Gue bilang no. Gue gak akan, gue pakai ekor ini buat the best, nggak apa-apa, I can do this. Sampai dia ngomong okay guys, it's a wrap. Tears everywhere. Pantes. Ya bukan karena emosional kayak aku terharu akhirnya overthinking kelar. No. Sakit. It hurts so bad. Sakit bukan di sini. Masih ada lukanya. Masih ada bekasnya. Penasaran seperti apa, langsung saja disaksikan music videonya dari Overthinking ini. Please. Di mana seorang Marion Jola bikin musik, udah menang award, udah bikin lagu ciptaan sendiri juga, udah. Apa yang selanjutnya? What's next? Teaser apa yang bisa diberikan kepada semua penggemar Lala di sana? Aku lagi abis pulang dari sini nih aku bakal mau workshop, jadi ada upcoming project. Kali ini kita featuring. Featuringnya sama orang yang pernah ada di list aku. Jadi silahkan cari tahu siapa yang pernah ada di list aku. Itu dia. Silahkan dicari tahu dan juga silahkan ditunggu. Last 2 question, 2 pertanyaan terakhir. Kita masih di dalam pandemi, perlahan-lahan kita coba keluar, perlahan-lahan kita coba melewati ini semua. Oh ya listeners, sebelum acara ini dimulai kita semua sudah antigen, hasilnya negatif. Gitu dulu dong ya kan? Harus. Apa harapan seorang Lala untuk dunia musik, dunia entertainment di saat kita sekarang lagi slightly shutdown atau di tengah pandemi seperti sekarang? Aku sebenarnya ngeliatin pas pandemi malah makin banyak yang kreatif ya, makin banyak pendatang baru.
Betul. Terus makin banyak yang keren-keren. Jadi harapanku apa ya? Semoga tetap lanjut aja sih proses kreatif itu yang datang dari kita nggak ngapa-ngapain. Nanti pas udah sibuk lagi, semoga tetap bisa nemuin waktu untuk bikin lagu, bikin karya yang semakin banyak. Karena aku happy banget, kebanyakan musisi Indonesia sekarang mendominasi chart. Itu dia. Biasanya tiap bulan kalau lagi ngomongin chart pasti tetap di atas tuh ada dominasi lagu western kan. Bener. Tapi sekarang nih lagi bener-bener full lagu Indonesia. And I'm so happy karena kayak akhirnya kita sendiri yang mendominasi di negara kita, cintai produk Indonesia. Jadi tuan rumah di negara sendiri ya. Jadi semoga lanjut terus setelah jadi tuan rumah di negara sendiri bisa ke negara-negara yang lain. Betul sekali. 3 kata untuk menggambarkan overthinking. 3 kata. 1 berarti boleh nyambung gak? Boleh. Huruf tegak boleh. Huruf sambung gak masalah. Boleh nyambung silakan. It's okay. Lagu-lagunya dia sendiri. Dia nanya boleh nyambung apa enggak. It's okay my dear. Wholeheartedly itu termasuk 3 gak sih? Wholehearted jadi Lee yang terakhir. Wholeheartedly gitu. Wholeheartedly made. Atau enggak made with love. Jadi yang mana? Pilih aja. Okay, dibuat dengan cinta secara sepenuhnya. Ya. Tepuk tangan dong. Ini yang bikin video klip udah sakit banget ini. Tolong dong. Pas paling emosi kan kelihatan banget pas cerita itu. Asli. Aku sampai dendam sama konsep direkturku. Dia sampai berdiri. Dia sampai berdiri gitu selama kesakitan dia selalu berdiri terus gue bilang lo ngapain di sini? Gue coba bertanggung jawab aja dia bilang gitu. At least kalau gue nggak bisa gendong lu, gue berdiri di samping lu katanya. Lo coba ini ekor. Baiklah itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita bersama seorang Marian Jola. Thank you sudah mau mampir ke iRadio. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi silakan nih listeners dengarkan lagu terbaru Marian Jola Overthinking yang sudah ada di semua platform music digital. Tonton music videonya dan lirik music video atau lirik videonya sudah ada di YouTube Marian Jola. Jangan lupa ini yang penting request sebanyak-banyaknya lagu Overthinking di iRadio. Nah, cocok ketahuan banget beda generasinya. iRadio 100% musik Indonesia. Saya Jill Fandis. Bye. iRadio 100% musik Indonesia.